Kita sudah belajar mengenai perjuangan Martin Luther dan John Calvin. Tentunya ada perjuangan-perjuangan yang lain seperti Zwingli ya, dan beberapa tokoh-tokoh reform yang lain, tapi kita tidak membicarakan mereka. Bukan berarti meremehkan mereka juga bukan, tapi ya kita bicara garis besar aja. Kalau bicara terlalu detail juga nanti mungkin terlalu kompleks ya, terlalu meluas. Jadi kita mau fokus aja. Ya, kenapa kok ada reform begitu? Ya. Jadi sejarahnya kita udah tahu kenapa ada reform. Jadi bukan karena Martin Luther ingin mendirikan gereja baru, sama sekali tidak. Martin Luther ingin gereja Roma Katolik boleh kembali kepada Alkitab. Tapi karena ditolak, dimusuhi, diadili, bahkan mau dihukum mati, ya akhirnya Martin Luther dipaksa untuk terpisah. Jadi itu sebetulnya bukan keinginan Martin Luther untuk berpisah, tapi dipaksa. Dan dipaksa oleh keadaan yang tidak diatur oleh Martin Luther, tapi oleh keadaan yang ya istilahnya di luar kendalinya Martin Luther. Dan pasti itu juga di dalam kendali Allah. Ya. Bahwa Martin Luther disembunyikan sampai nggak bisa ditemukan oleh Paus yang mau mengadili Martin Luther. Akhirnya Martin Luther di dalam persembunyiannya dia menerjemahkan Alkitab dan dia membuat karya-karya yang sangat menjadi berkat bagi jemaat. Karena Alkitab boleh disebarkan, ya makin disebarkan kepada seluruh jemaat. Dulu nggak boleh, jemaat tidak boleh baca Alkitab sendiri karena dianggap berbahaya. Membaca Alkitab sendiri itu berbahaya karena nanti akan banyak timbul pemberontakan dan penyelewengan. Jadi yang baca Alkitab itu hanya pastor aja, romo, pastor, paus, ya kardinal atau apa gitu, pokoknya jabatan-jabatan saya juga tak begitu menguasai. Tapi yang jelas orang-orang rohani aja yang boleh baca Alkitab, jemaat nggak boleh. Nah sekarang Katolik sudah banyak kemajuan, jemaatnya juga sudah boleh buka Alkitab. Bahkan sudah banyak persekutuan-persekutuan ya, apa itu namanya, kring-kring itu, kelompok-kelompok pemahaman Alkitab mereka. Tapi ya tetap ajarannya harus ajaran yang patuh kepada ajaran yang dari atas. Nah, itu yang menyebabkan sulit ya kita bergabung sama rekan-rekan Katolik, itu juga amat sangat sulit karena tradisi mereka yang sangat kuat. Ya, tapi kita tidak mau bicara Katolik karena kita mau mengarah kepada sekarang mengarah kepada Injili. Injili. Saya juga tidak akan menguraikan terlalu banyak masalah timbulnya Injil ini. Tapi ceritanya kira-kira demikian. Garis besar ya, saya hanya cerita garis besar aja. Saya tidak mau detail-detail karena saya juga bukan ahli sejarah banget gitu. Saya juga bukan peneliti sejarah. Saya hanya melihat semua itu secara garis besar. Jadi setelah reform
singkatnya reform yang sudah diperjuangkan oleh Martin Luther dan oleh John Calvin, di mana John Calvin makin memurnikan ajaran reformasi ini. Ya, dimurnikan, makin dimurnikan. Sedikit mengenai buku Institutio, itu banyak beberapa rekan yang tanya sama saya belinya di mana. Nah, saudara kalau bisa bahasa Inggris, Anda cukup download saja di beberapa website. Ada yang menyediakan untuk mendownload e-book dari Institutio gratis, tidak usah bayar. Ya, gratis tidak usah bayar. Itu memang bagi saya juga luar biasa. Buku yang sehebat itu bisa di-download gratis. Ya. Karena itu buku sebetulnya amat sangat mahal kalau melihat karyanya yang sangat besar. Tapi yang bahasa Indonesia itu nggak bisa, nggak ada e-booknya. Jadi nggak bisa dan terjemahannya juga belum ada yang lengkap. Menerjemahkan Institutio itu belum ada yang lengkap. Satu-satunya terjemahan bahasa Indonesia yang sudah terbit adalah terbitan BPK, Badan Penerbit Kristen, ya, di Jakarta itu pusatnya BPK, di Surabaya juga ada, mungkin di kota-kota lain juga ada. Tapi buku Institutio ini cepat habis, ya, diterbitkan habis. Nah, saya lihat barusan ini coba browsing, kok rasanya memang belum ada yang terbitan barunya itu Institutio. Cuma saya lihat di Tokopedia sama ya kalau nggak salah di Bukalapak ya, itu ada yang menjual Institutio itu. Cuma mahal ya. Bukan scroll itu ya Pak ya, Pak Andi? Iya, berapa macam kok yang jual itu. Berapa macam. Ada yang bahkan apa itu pre-order istilahnya. Pre-order itu pesan dulu baru dicetak. Saya khawatir itu bukan dicetak, di fotokopi mungkin. Nah, kalau Pak Henry ngomong punya itu scroll itu adalah lain, itu RC scroll, itu lain, itu pengarang salah satu juga. Oh iya. Ya. Bukan RC scroll. Iya, itu yang saya maksud. Bukan, saya dulu punya, tapi dipinjam sama teman waktu dia kuliah, nggak dibalikin sampai sekarang. Oh, aduh. Iya. Saya cari lagi di toko buku udah nggak ada. Iya. Oke. Saya punya sih, bukunya saya punya. Tapi kalau saya saya scan kan juga nggak betul ya. Nggak benar, karena masih bisa diterbitkan. Kecuali buku ini sudah nggak diterbitkan lagi. Oke, kembali lagi ya. Institutio itu aslinya itu bahasa Latin. Jadi John Calvin menulis Institutio dalam bahasa Latin. Awalnya. Itu memang beliau itu jenius banget ya. John Calvin itu bisa menulis buku dalam bahasa Latin. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Ya, dalam bahasa Perancis diterjemahkan, lalu buku ini dipersembahkan untuk Raja Perancis. Untuk raja loh ya, bayangkan itu. Buku ini dipersembahkan untuk raja. Seorang raja Perancis. Kenapa? Karena Raja Perancis waktu itu ada yang memfitnah
bahwa reform ini, Kristen yang reform ini yang harus dimusnahkan gitu. Nah, itu lalu John Calvin ini berinisiatif memberikan buku ini kepada Raja Prancis supaya dia mengenal, Raja Prancis itu mengenal bagaimana ajaran Kristen yang benar menurut reform. Nah, itu sehingga ya saya nggak tahu selanjutnya bagaimana, saya nggak paham, saya cuma tahu sepintas saja mengenai buku yang dipersembahkan pada Prancis. Raja Prancis itu berarti buku ini benar-benar berbobot. Ya, karena yang membaca seorang raja. Nggak main-main. Oke, lalu singkat cerita, sudah reform sudah makin berkembang, makin eksis. Nah, itu tantangan dalam tiap zaman itu selalu berulang kembali, saudara ya. Apa yang dimaksud tantangan tiap zaman selalu berulang? Yaitu kalau dimulainya suatu gerakan, merintis suatu gerakan, lalu gerakan ini sudah berlangsung dengan sukses, kemudian berkembang dengan hebat, gerakan ini berkembang dengan hebat, sampai kurang lebih mungkin sekitar 200 tahun. Ya, sekitar 200 tahunan. Maka yang terjadi itu gerakan yang tadinya berapi-api luar biasa ini mulai pudar. Mulai pudar. Dan itu bisa dimaklumi kenapa kok reform yang tadinya semangat luar biasa itu akhirnya menjadi pudar. Ya, karena saudara lihat aja yang sekarang ini ya, misalnya sekarang ini kan gerakan reform yang dirintis oleh Pendeta Stephen Tong. Siapa yang bisa menjamin gerakan yang dirintis oleh Pendeta Stephen Tong ini akan bertahan sampai 200 tahun yang akan datang dan tetap apinya, semangat apinya nggak akan pudar dan nggak akan padam. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Pak Tong sendiri waktu ditanya, Pak Tong bagaimana kira-kira reform ini setelah Pak Tong nggak ada? Itu yang tanya itu ya kadang-kadang kurang sopan juga ya. Orangnya masih hidup, lalu dia ngomongin kalau Pak Tong nggak ada nanti bagaimana? Ya banyak Pak Tong jawab itu dalam banyak hal. Tapi kadang-kadang Pak Tong juga jawabnya gini. Ya saya sendiri juga nggak tahu. Oh jadi bagaimana nanti setelah saya. Yang jelas Pak Tong sekarang sudah berjuang, sudah menata ya, menata gerakan reform yang dirintis oleh Pak Tong ini. Dan ya, dan dari boleh dikatakan itu dari semua sisi ya, semua sisi itu ditata sebaik-baiknya. Ini yang Pak Tong kerjakan, seperti misalnya perpustakaan, ya, penerbitan, momentum, lalu rekaman-rekaman, audiovisual, ya, lalu sekolah teologi untuk kaum awam, ya, seperti STRIS, lalu sekolah teologi untuk full timer, ya, STTRI, ya, lalu gereja, ya, sekarang sekolah sekuler, ya, SD, SMP, SMA, ya, universitas. Nah, ini semua Pak Tong sudah menata. Ya, nanti sampai suatu saat nanti bisa bikin rumah sakit, ya, museum sudah ada,
Nah, paduan suara. Ya, ini semua Pak Tong bikin ini. Memang Pak Tong ini seorang ya luar biasa, brilian, seorang brilian Pak Tong ini ya, yang karyanya tidak bisa dianggap remeh. Ya, betul-betul seorang brilian. Tapi setelah Pak Tong nggak ada, kira-kira siapa yang meneruskan? Ya, Pak Tong juga nggak terlalu optimis. Kadang-kadang optimis, kadang-kadang pesimis juga. Artinya kalau optimis itu kan, oh ini semua saya sudah tata. Ya, sudah ada perpus, sudah ada penerbit, momentum, sudah ada sekolah teologi untuk kaum awam, untuk full timer, ada sekolah sekuler, ya toh, sekolah John Calvin dan sebagainya, ada universitas. Nah, itu semua sudah ditata, jadi optimis. Nanti setelah Pak Tong nggak ada, ya tetap jalan. Tapi dari sisi lain, siapa yang bisa menggantikan posisi Pak Tong dengan karunia-karunia yang demikian hebat yang dimiliki oleh Pak Tong? Siapa yang bisa? Yang bisa semua tuh, ya. Paduan suaranya bisa, arsitekturnya bisa, ya kan? Ya, khotbahnya juga khotbah yang berapi-api, KKR, dari dunia anak-anak sampai remaja, sampai pemuda, sampai dewasa, Pak Tong menguasai semua. Siapa yang bisa itu? Lalu juga selain itu konglomerat. Itu nggak mudah itu, bisa istilahnya tanda petik loh ya. Semua konglomerat itu takut dengan Pak Tong, tunduk kepada Pak Tong. Ya, yang kita tahu kan banyak gereja-gereja yang banyak orang kayanya, hamba Tuhannya yang tunduk-tunduk sama orang kaya. Maaf, enggak semua ya, enggak semua. Nanti saya dituntut di undang-undang ITE lagi atau ya, katanya mencemarkan nama baik. Tapi saya kan enggak sebut nama. Pokoknya ada lah ya kan. Ada gereja yang bos-bos besar. Waduh, hamba Tuhannya sudah kayak apa gitu loh. Ya. Pak Tong tuh kalau kadang-kadang nyebut nyindir itu, hamba Tuhan jangan seperti anjing yang datang kepada bosnya sambil buntutnya kipat-kipit ya toh. Ya, itu omongannya nyelkit itu ya kalau bahasa Surabaya, nyelkit ini omongannya. Ya, itu Pak Tong tunjukkan semua kemampuan dia yang memang dahsyat itu, tapi siapa yang bisa jadi penggantinya Pak Tong? Ya, kalau diomong sekarang ya mana ada yang bisa seperti Pak Tong, nggak ada. Satu pun nggak ada. Kalau ada yang punya karunia ini satu-satu, ya bisa ada, ya toh. Yang jago musik juga ada, yang pinter teologi, doktor juga ada, ya. Yang pendidikan juga ada, tapi rasanya kalau yang arsitektur belum ada ya. Arsitektur yang ya, desainnya dengan pikiran-pikiran Pak Tong itu belum ada. Lagi cari Pak, kalau saya dengar dia lagi Ya. selektif. Terus museum, siapa yang bisa menguasai museum yang dengan demikian apa ya, wah karya hebat lah. Ya dengan kata lain, tidak ada yang bisa jamin 200 tahun lagi itu siapa yang bisa menjamin tetap bertahan, nggak ada. Ya, nah ini saya cuma perbandingan aja. Maksudnya saya mau menunjukkan kepada Anda gini ya. Kita yang generasi yang masih bisa melihat Pak Tong dan masih
secara live melihat perjuangan-perjuangan Pak Tong secara live, secara hidup, secara saksi mata. Kita menangkap itu api yang dari Pak Tong itu kita nangkap. Tapi nanti anak cucu kita itu sudah beda pasti. Benar nggak? Jadi generasi demi generasi itu udah makin lama makin jauh. Lalu cucu kita ini, apa dia mengenal Pak Tong dengan sangat dekat? Apa dia mengenal Pak Tong, spirit Pak Tong itu, apinya itu melekat pada hidupnya dia? Cucu kita yang masih umur mungkin 2 tahun, 3 tahun ya toh, apa nangkep? Ya tentunya ya belum lah, masa orang 3 tahun udah nangkep apinya Pak Tong, ya kan. Nanti kalau cucu kita punya anak jadi buyut kita, ya kan, itu lebih lagi, lebih jauh lagi. Lalu akhirnya muncullah generasi, siapa Pak Tong? Oh, itu orang kuno, sudah ketinggalan, kita harus lebih maju ke depan. Nah, bisa muncul orang-orang kayak gitu. Ya, dan itu sudah terjadi dalam sejarah. Terjadi dalam sejarah. Makanya tadi saya bilang sejarah selalu berulang. Nggak usah jauh-jauh cucu ke buyut ya toh. Anak kita sendiri belum tentu menangkap gerakan ini sama seperti kita menangkap. Anak kita loh, generasi, ya kita ini kan generasi pertama, bisa disebut sebagai gitu kan, generasi pertama kita. Anak kita sudah generasi kedua. Generasi kedua aja udah, saya yakin udah beda. Beberapa orang tua reform mengakui bahwa anaknya nggak ke gereja reform, padahal dia tokoh inti dari gereja reform, gerejanya Pak Tong. Anaknya nggak mau ke reform. Loh kenapa? Nggak cocok. Loh itu baru anak itu. Iya kan? Dan anaknya merasa ada yang di luar GRI yang juga reformnya nggak kalah, istilahnya nggak kalah reform. Reformnya nggak kalah dibandingkan dengan ini. Ya, itu kan dia yang subjektifnya dia kan. Oke, jadi kalau melihat seperti ini, itu kita itu sadar ke depan itu nanti jadi apa. Dan itu sudah terjadi di reform abad ke-16 ini. Dari abad 16 kira-kira sampai abad 18 ya. Itu reform sudah mulai luntur. Dari abad 16 sampai abad ke-18 itu reform sudah mulai luntur. Ya luntur ya seperti cerita saya tadi. Kalau generasi yang pertama, apinya masih melekat, apalagi Martin Luther, John Calvin, masih nempel bener ini di otak ini. Tapi generasi berikutnya, generasi kedua, generasi ketiga, ya kalau sudah 200 tahun itu berapa generasi ya? 200 tahun itu. Ya, kalau orang dianggap umurnya 60 sudah diganti generasi kedua. Kalau 200 tahun kan 3-4 generasi sudah. Ya. Dan itu sudah mulai luntur dan memang terbukti sudah banyak gereja reform yang kehilangan semangat yang mula-mula
diledakkan oleh Martin Luther dan John Calvin. Semangatnya sudah hilang. Dan akhirnya ini kalau saya buat gambaran sepintas saja ya, memang ada sih KKR yang tahu-tahu timbul dan sebagainya, tapi pengaruhnya udah nggak sampai waktu John Calvin dan Martin Luther itu kan pengaruhnya waduh seluruh Eropa ya, hebat sekali sampai ke Amerika, perkembangan reform itu sampai ke Amerika, bayangkan itu hebat luar biasa. Tapi setelah itu kan mulai pudar. Nah, di dalam kepudaran itu lalu muncullah ledakan. Ya, kurang lebih abad ke-18. Abad 18. Muncullah orang yang dilahirkan dengan nama John Wesley dan saudaranya Charles Wesley. Ya. Lalu John Wesley dan Charles Wesley ini terus berkembang sebagai pelajar dan kemudian orang tuanya John Wesley ini adalah seorang pendeta, ya, pendeta Anglikan. Nah itu. Ya, singkat cerita, John Wesley kemudian jadi hamba Tuhan dan pengkhotbah yang hebat di zamannya dan meledak, ya, KKR yang diadakan oleh John Wesley dan Charles Wesley atau Wesley bersaudara itu, waduh, meledak di seluruh Eropa, ya, sampai Amerika kalau nggak salah, ya. Saya nggak begitu menguasai sejarah ini ya, tapi kira-kira begitu. Jadi meledak luar biasa di Inggris, di mana-mana lah sudah, ya. Nah, ternyata ajaran daripada John Wesley dan Charles Wesley ini reformnya nggak kuat. Ya, reformnya nggak kuat. Campur-campur lah, begitu. Kira-kira campur-campur antara reform Arminian, ya. Ada yang bilang John Wesley itu masih reform, tapi dia ada satu poin yang membuat reform ini berlubang gitu. Reform ini tidak solid. Ada satu poin yang membuat reform yang diajarkan oleh John Wesley ini tidak solid. Yaitu apa? Yaitu John Wesley mengadakan gerakan pengudusan, gerakan apa itu? Hidup kudus. Holiness. Nah, holiness. Itu yang menjadi keunggulan daripada John Wesley. Karena dia bilang, kamu kalau tidak benar-benar hidup kudus, kamu tidak akan berkenan dan diterima oleh Tuhan. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Mungkin nanti perlu dicari artikel-artikelnya John Wesley. Dia menekankan anugerah, keselamatan itu anugerah. Ya, sama seperti
Arminian juga menekankan keselamatan itu anugerah pada mulanya. Tapi untuk berikutnya, hidupmu harus dijaga benar-benar hidup kudus. Kalau tidak, kamu kemungkinan bisa gagal dalam perjalanan hidupmu. Nah, jadi memang sangat terkenal sekali gerakan yang dikumandangkan oleh John Wesley ini adalah gerakan pengudusan atau holiness ini. Itu wah, berkembang dengan luar biasa. Berkembang dengan luar biasa. Jadi, reform yang hanya menekankan hidup hanya oleh iman. Ya, hidup hanya oleh iman. Diselamatkan hanya karena anugerah. Perbuatan baik, tidak ada andil dalam keselamatan. Itu mulai menjadi luntur dengan penekanan yang diajarkan oleh John Wesley dan Charles Wesley tentang holiness. Hidup kudus. Nah, lalu ditekankan dalam ajaran dari John Wesley ini, hidup kudus itu adalah second blessing. Orang tidak cukup dengan first blessing. Ya, kamu tidak cukup hanya dapat berkat bahwa kamu tuh diselamatkan oleh anugerah Allah. Kamu itu melalui iman, ya, diselamatkan melalui iman, tidak cukup. Kamu harus ada plusnya, yaitu apa? Hidup kudus. Berarti anugerah plus plusnya itu adalah holiness. Ya. Nah, ini yang saya tadi bilang akhirnya buka pintu untuk reform itu sudah tidak lagi menjadi murni karena ada plus-plusnya. Harus plus hidup kudus. Nah, kalau orang tidak paham reform dengan benar, pasti mengaminkan. Oh ya benar kan? Orang harus hidup kudus. Bagaimana bisa jadi reform? Tapi kemudian kalau udah hidup kudus, ya kamu pasti gagal. Hidupmu pasti gagal. Kamu pasti akan ditolak Allah kalau kamu tidak hidup kudus. Loh, masuk akal kan? Jadi akhirnya diterima. Plus-plus ini diterima. Memang harus hidup kudus. Nah, itu akhirnya gereja yang dirintis oleh John Wesley dan Charles Wesley menjadi gereja yang sekarang disebut dengan Metodis. Gereja Metodis. Nah, saya nggak tahu ya. Saya juga tidak pernah meneliti sekarang perkembangan sekarang gereja Metodis itu bagaimana dan ajarannya juga mengacu kemana. Saya juga nggak tahu karena saya sudah lama nggak pernah kontak dengan itu pendeta-pendeta Metodis. Ya, jadi saya juga nggak tahu bagaimana sekarang. Saya dengar sih, pernah saya dengar katanya Metodis yang sekarang ini sudah beda dengan Metodis yang dirintis oleh John Wesley itu sudah beda. Ya. Perkembangannya sudah lain. Tapi ya oke lah, yang perlu kita tangkap itu kan sejarahnya. Kalau sekarang sih ya mungkin sekarang ini ya sudah banyak gereja yang nggak tahu asal usulnya. Ya. Banyak yang nggak tahu kan. Anda berjemaat di dalam satu gereja apa gitu. Sebut apa gitu gerejanya. Anda tahu sejarah gereja Anda? Asal-usulnya, pendirinya, teologinya. Kebanyakan kan tidak tahu. Pokoknya gerejaku Kristen, pendetanya baik, ya, punya moral yang bagus,
tidak korupsi, cinta Tuhan. Ya sudah, ini gereja yang bagus. Simpel aja. Mengenai sejarah, mengenai dulu tokohnya siapa, ajarannya bagaimana, apakah reform atau enggak reform, atau Arminian, atau Metodis, atau apa, nggak tahu saya. Pokoknya Kristen bagus, udah gitu aja. Nggak usahlah rumit-rumit Pak, nggak usah rumit-rumit, lihat sejarah Pak, sejarah itu sudah nggak musim lagi, sejarah itu sudah ketinggalan. Sudah nggak perlu lagi dikobar-kobarkan sejarah itu hanya nanti membangkitkan permusuhan sejarah itu. Nah ini orang berpikiran sempit ini langsung menuduh kalau kita terlalu sejarahisme itu sama dengan kita itu malah mengobar-ngobarkan kebencian nanti. Mengakibatkan luka-luka lama akan timbul kembali kalau kita selalu mau mengulang-ulang sejarah. Salah besar. Anda nggak mengerti itu. Anda kalau langsung menuduh gara-gara sejarah kita akan terluka dan kita akan saling membenci satu dengan yang lain. Oh, Anda nggak mengerti. Anda nggak paham makna sejarah. Oke ya. Jadi yang saya maksud bagaimana pentingnya sejarah bukan mau menimbulkan luka lama. Salah. Yang dimaksud kita mementingkan sejarah adalah jangan mengulang kesalahan yang sudah pernah dilakukan pada masa lampau. Kesalahannya apa? Kesalahannya itu tadi. Ajaran yang makin lama makin luntur. Lunturnya bagaimana? Jadi orang reform yang tadinya giat memberitakan kebenaran kepada orang-orang, akhirnya jadi males memberitakan Injil. Nah, ini yang dilihat oleh pendeta Stephen Tong. Ya. Jadi Pak Tong melihat sejarah yang terjadi di Eropa, di Amerika, reform yang tadinya menggebu-gebu di dalam memberitakan kabar baik, kabar kebenaran, memberitakan firman. Sekarang reform sudah lesu dan tidak ada minat di dalam memberitakan kabar baik atau alias memberitakan Injil. Nah, itu yang dilihat oleh pendeta Stephen. Makanya kita jangan mengulang sejarah. Sejarah itu dulu orang hanya kamu pokoknya reform, percaya diselamatkan melalui iman, titik. Lalu tidak mewarisi semangat mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Mereka cukup puas. Hore, haleluya. Aku diselamatkan hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan baik. Hanya dengan iman saja. Hanya karena anugerah saja. Ini bukan usahaku. Ini anugerah Tuhan. Ya sudah. Akhirnya banyak reform-reform yang diwariskan itu adanya reform keturunan. Reform keturunan itu reform yang nggak pernah lahir baru mungkin, yang nggak pernah bertobat, ya, yang tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang hanya mewarisi agama. Mewarisi agama Kristen Protestan. Reform. Sudah itu aja. Dengan mewarisi itu, tapi tidak ada semangat, tidak ada kelahiran baru, tidak ada pertobatan sejati, tidak ada pekabaran Injil. Lama-lama gereja itu yang Pak Tong bilang, gereja kalau tidak ada pekabaran Injil, jadi gereja yang mati. Dan memang benar, banyak gereja mati sekarang di Eropa. Banyak gereja bangkrut, banyak gereja dijual, bahkan dibeli oleh orang Islam, dijadikan masjid. Sangat-sangat menyedihkan. Dulu yang karya-karya orang zaman dulu yang besar-besar, yang hebat-hebat, membuat gereja-gereja yang megah luar biasa, menunjukkan kemegahan Tuhan.
Ya, tinggi menjulang tinggi, menunjukkan kita menyembah kepada Allah yang maha tinggi, maha mulia. Sekarang sudah dibeli oleh orang Islam, dijadikan masjid. Betapa menyedihkan. Ini yang dimaksud dengan belajar dari sejarah. Jangan Anda membuang sejarah. Lalu, wah itu kuno. Wah itu tidak ada gunanya. Kita tinggalkan saja sejarah. Ya sudah, Anda akan bisa lebih parah dari sejarah yang masa lalu. Kita bisa lebih parah. Kalau tidak mau kembali kepada belajar dari sejarah, kesalahan sejarah. Jangan mengulang kesalahan sejarah. Nah, itulah. Jadi, mulai tadi merosot, bangkitlah John Wesley, Charles Wesley. Wah, bangkit berapi-api. Wah, banyak orang bertobat. Ya, banyak gereja-gereja yang sudah lesu, bangkit lagi. Itu di zaman John Wesley. Ya, memang ada di tengah-tengah, ada yang namanya Jonathan Edwards dan sebagainya, itu juga ada, itu yang reform. Ya, Jonathan Edwards dan sebagainya, itu yang reform. Tapi boleh dikata harus diakui, ledakan dari John Wesley, Charles Wesley itu memang amat sangat dahsyat. Pak Tong pun beberapa kali mengakui korbannya John Wesley dengan puluhan ribu orang yang mendengarkan, ya, atau ribuan orang yang mendengarkan tanpa speaker. Waduh, dahsyat sekali. Dan merombak ini kekristenan yang sudah mulai lesu dan kehilangan semangat. Tapi yaitu bangkit semangat ditambah dengan kekudusan sebagai second blessing. Nah, malam Pak Andi, boleh tanya Pak Andi? Silakan Bapak Darmius ya. Sony Pak. Oh, sorry. Maaf, saya enggak lihat layar. Ya, silakan Pak Sony. Sorry. Kalau penjelasan Pak Andi tadi kan bahwa John Wesley itu menekankan pada hidup kudus. Nah, pertanyaan saya gini Pak, kalau bagi reform itu setelah semua karena anugerah, kemudian tidak ada perbuatan baik, semua hanya dengan iman, kemudian lahir baru. Nah, pertanyaan saya gini Pak, setelah semua itu dilakukan, nah hidup kudus itu bagi orang reform itu apa Pak? Apakah dalam arti mungkin nggak tahu, maksud saya begini, konsep saya mungkin saya salah, ketika kita menjadi orang percaya itu ya kita harus menjaga kekudusan hidup, tapi bukan berarti kekudusan hidup itu menjadi suatu persyaratan bahwa kita masuk di dalam keselamatan itu. Nah itu pertanyaan saya, konsepnya reform itu bagaimana Pak? Setelah kita menerima keselamatan itu dalam sehari-hari kita, apakah kita juga memegang kehidupan kudus itu, atau konsep hidup kudus itu bagi reform bagaimana ya? Tolong dijelasin Pak. Baik. Thank you Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Boleh menekankan ajaran reform yang sebenarnya. Jadi bagaimana reform memandang tentang kekudusan. Oh, reform itu tidak membuang kekudusan. Sama sekali tidak. Kalau kita lihat 5 point of Calvinism alias tulip, maka poin yang kelima yaitu perseverance of the saints, yaitu ketekunan orang-orang kudus, itu masuk pada poin yang kelima. Berarti dengan kata lain, reform tidak pernah mengabaikan hidup kudus. Tapi apa bedanya? Bedanya adalah kekudusan itu bukan lalu menjadi tambahan atau syarat untuk bisa mencapai keselamatan.
Dan kekudusan itu juga bukan second blessing, karena merupakan satu paket keselamatan yang utuh. Dan tidak mungkin dipisahkan dari keselamatan yang sejati. Kekudusan itu tidak mungkin dipisahkan dari keselamatan yang sejati. Jadi bukan ditambahkan. Kalau kamu memang adalah orang-orang yang benar-benar mengalami pertobatan sejati, mengalami anugerah yang sejati yang daripada Tuhan, maka Roh Kudus akan memproses Anda di dalam sanctification, yaitu proses pengudusan. Dan dalam proses pengudusan itu, Anda hari demi hari masuk dalam sanctification. Nah, perbedaan juga pengudusan yang versi John Wesley. Ya, apa ya? Ya maaf, saya tidak terlalu menguasai teologianya John Wesley, tapi saya tafsirkan. John Wesley itu mengajarkan kekudusan ini dengan target atau dengan spirit perfeksionis. Jadi kalau kamu tidak berhasil dalam hidup kudus, kamu bisa gagal dalam keselamatan. Meskipun mungkin tidak begitu transparan sekali John Wesley menjelaskan mengenai kegagalan hidup kudus bagi orang percaya, tapi arahnya itu untuk ke sana itu ada. Ya, jadi saya nggak bisa memang menuduh 100% John Wesley itu Arminian. 100% murni Arminian saya juga tidak bisa menuduh, karena saya melihat beberapa ajaran John Wesley juga sangat reform. Ya, memang ini mungkin gini ya, kalau saya tafsirkan John Wesley-nya sendiri itu masih reform, tapi karena dia membuka jalan holiness ini, orang bawahan dia itu lebih mengacu kepada yaitu perfeksionis akhirnya menjadi Arminian. Betul, akhirnya menjadi Arminian. Kalau kita lihat lagu-lagunya John Wesley itu, aduh, reform banget. Sangat menekankan anugerah, luar biasa anugerah Tuhan. Ya, nah itu tidak boleh kita sangkal itu. Jadi kalau akibat daripada ajaran John Wesley itu akhirnya timbullah golongan-golongan yang makin ekstrim Arminiannya, itu adalah ekses ya dari terbukanya ajaran second blessing ini. Nah, yang saya mau tekankan tadi, pengudusan versi reform selalu disertai nilai paradoks. Nah, ini paradoks ini sudah boleh dikata sudah ciri reform banget deh, paradoks ini. Yaitu, ya saya selalu kasih ilustrasi ini kan, orang yang hidup makin kudus adalah orang yang makin menyadari betapa dia tidak layak di hadapan Allah. Nah, jadi hati-hati ya. Orang yang makin hidup kudus bukan orang yang makin merasa aku sudah begitu tinggi level rohaniku di hadapan Tuhan. Enggak. Orang yang makin hidup kudus, orang yang makin menyadari betapa bobroknya aku di hadapan Allah. Ini namanya paradoks. Dan ini asli ya, asli daripada kekudusan paradoks ini, asli kekudusan
yang diajarkan oleh Reform. Dan itu Alkitabiah. Saya tidak katakan bahwa Reform lebih Alkitab dari Alkitab. Enggak. Saya 100% mengaminkan bahwa Rasul Paulus itulah sumber Reform sebenarnya, sumber ajaran Reform. Dan bukan hanya Rasul Paulus, Tuhan Yesus sumber ajaran Reform. Dan bukan hanya Tuhan Yesus, seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu sumber daripada Reform. Dan Alkitab mengajarkan itu. Orang yang makin dekat dengan Allah adalah orang yang makin menyadari kebobrokannya di hadapan Tuhan. Nah, saya khawatir kekudusan versi Arminian dan versi pengikut John Wesley adalah kekudusan yang mengarah kepada perfeksionis. Dan kalau kamu gagal, kamu kehilangan keselamatan. Nah, kalau dalam Reform itu, iya ini Pak, betul. Jadi arah kemudian awal, saya kira mungkin begini Pak ya. Mungkin ada yang kita kenal mungkin istilah tesis, antitesis, dan sintesis ya Pak. Ada kemungkinan mungkin saat zamannya Wesley, ini merupakan juga antitesis, mungkin melihat kenyataan pada saat itu. Tentu juga kan ada juga kaum Reform yang kemudian entah itu hiper Calvinis atau kemudian yang adem ayem, tetapi tetap juga paling tidak ada 3 kelompok gitu loh Pak. yes. Nah, paling tidak ada 3 kelompok daripada Reform. Ada yang hiper Calvinis, ada yang kemudian adem ayem, ada yang tetap murni Reform gitu loh Pak. Yes. Ya kan? Lah kemungkinan Wesley sendiri kemudian antitesis daripada yang hiper Calvinis dan yang yang adem ayem, begitu loh. Sehingga kemudian dia juga tentulah mengeksegesis, ya saya yakin mengeksegesis lah satu ayat atau beberapa, sehingga kemudian adalah tambahan kekudusan itu Pak, begitu. Nah kemudian makin turun selanjutnya. Ini makin melebar biasnya gitu loh Pak, kira-kira. Yang sampai akhirnya Armenian full. Yes. Yang kemudian akhirnya itu tadi, kemudian jadi keselamatan bisa hilang. Kemudian perbuatan kudus itu menjadi syarat untuk keselamatan. Ini yang merupakan pertentangan yang besar daripada gitu loh Pak. Saya lihat gitu. Iya kan? Iya. Saya amati gitu. Pak Andi, kalau seandainya tadi yang Pak Andi bilang bahwa Reform, mungkin kita lihat ya, Reform kan lebih menekankan pada perseverance of the saints, yang mana Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan itu menurut kerelaan kehendaknya sehingga membawa kita gitu. Sedangkan mungkin Charles Wesley, ya seperti itu yang Pak Andi pernah ngomong, karena ada kesenjangan di mana maksudnya moralitas makin merosot akhirnya. Jadi sudah maksudnya melangkah daripada arti perseverance of the saints ini. Sehingga mereka menambah ada second blessing gitu. Yes. Betul kah begitu Pak Andi? Yes. Karena Reform selalu kan perseverance of the saints itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita gitu. Iya. Nah ini saya cukup lama itu Pak merenungkan ini. Nah kemudian umumnya kawan-kawan kami yang berpandangan keselamatan bisa hilang, itu selalu membacanya Filipi 2 ayat 12 saja. Dia tidak membaca yang 13-nya nggak dibaca Pak. Padahal poin penting itu 13, sehingga menjadilah yang 12. Kan gitu Pak. Ya Pak Darmius, betul lah, itulah maksud saya bilang mereka akhirnya hilang. Itu selalu menjadi polemik perdebatan, padahal sebetulnya enggak secara sedikit saja harusnya dilanjutkan baca yang 13-nya itu loh. Artinya gini, iya kan, kekudusan yang ditimbulkan oleh kasih anugerah, sebetulnya kan begitu Pak. Anugerah siapa? Roh Kudus. Nah, jadi semakin saya renungkan ya, union with Christ itu yang diajarkan oleh
apa ya? Itu sebetulnya ide Union with Christ kan dari Summer Rasul Paulus ya Pak ya, yang kemudian dipegang erat sebetulnya sama Reform. Union with Christ ini jadi selamat sekali dan ditambah lagi yang P itu terakhir diikat oleh P itu loh, perseverance of the saint, itu kan. Nah itu saya kira satu rangkaian dari apa ya, dari T total dan seterusnya sampai dikunci kan sama P itu. Oke. Gitu loh. Kan kira-kira gitu. Oke, mantap sekali. Terima kasih, Pak. Jadi kemarin juga gini, kita ada diskusi kan kemarin 3 hari yang lalu tuh Pak, antara keselamatan yang tetap selamat, ya kan, sama keselamatan yang bisa hilang, itu rame itu Pak. Kalau di sini ya dihabisin itu sudah. Iya, nah saya semakin pikirkan itu semakin mantap. Union with Christ itu loh. Ya. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus kan gitu ya, Pak? Ya, kalau bagi saya ya ada satu poin yang jadi pegangan Reform itu adalah apa? Providensia Allah. Wah, itu sudah melampaui semuanya, itu sudah. Ya, melampaui semuanya. Betul, Pak. Providensi nih. Saya pernah kemukakan begini, Pak. Sampai hal yang providensi ini bekerja. Saya baca buku ini bagus nih. Franz Poitres. Dia jelaskan providensi dari juga dia latar belakangnya kan ilmuwan tuh Pak. Latar belakangnya ilmuwan, tetapi kemudian reform banget gitu loh. Jadi, dia jelaskan bagaimana sih providensinya bekerja di sebuah hukum fisika, kimia dan biologi dan semua. Iya. Gitu. Benar. Jadi, waduh, kita bisa semakin kaya gitu loh. Bisa menangkap secara rasional, teologis, rasional dan sains gitu loh Pak. Bukan luar biasa itu. Jadi senang sekali sebetulnya. Ya. Oke, Pak. Baik, jadi saya simpulkan kelunturan daripada reform keturunan itu memang nggak bisa dihindari. Karena zaman yang terus bergulir dan itu menjadi problematik daripada gereja saat ini juga. Jadi gini, contohnya gini ya. Saya itu kan nggak bisa memaksa anak saya harus mengalami lahir baru dan bertobat sama seperti saya. Karena lahir baru dan bertobat itu kan bukan pekerjaan saya. Itu pekerjaan Tuhan. Maka saya hanya mampu untuk mendidik anak saya secara didikan Kristen. Tapi saya nggak mampu untuk mempertobatkan dia. Karena pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus. Saya hanya bisa mendoakan. Dan saya bisa mengajar. Saya bisa memberi peringatan. Saya bisa menantang mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya nggak bisa membuat mereka mengalami kelahiran baru yang sejati dan pertobatan yang sejati yang merupakan sungguh-sungguh pekerjaan Roh Kudus. Itu di luar kemampuan saya. Dan kalau itu terjadi pada setiap keluarga Kristen, maka memang nggak dijamin keluarga Kristen anaknya pasti Kristen beneran. Tapi kalau Kristen keturunan masih bisa dipastikan. Kristen keturunan. Tapi kalau Kristen sejati itu kan pekerjaan Roh Kudus. Saya pun juga tidak bisa menghakimi bahwa anak saya ini belum lahir baru semua dan belum bertobat karena
kadangkala kelahiran baru dan pertobatan itu nampaknya itu bisa pelan-pelan, ya, tidak langsung drastis. Kalau memang saya dulu dari hidup kacau sampai bertobat itu memang drastis. Perubahan hidup saya itu betul-betul mengejutkan dan mengagetkan, dan banyak orang yang anggap saya sudah seperti orang gila waktu itu, di mana saya mengalami perubahan yang demikian drastisnya itu. Tapi kan tidak semua orang mengalami itu, tidak semua orang mengalami yang drastis itu. Jadi memang secara, boleh dikata secara Kristen keturunan itu memang tambah lama tambah luntur, itu lumrah sebetulnya. Makanya Pak Tong bilang gini, gereja yang cuma mengandalkan Kristen keturunan itu pasti gerejanya mati. Karena Kristen keturunan. Jadi mesti bagaimana gereja supaya tetap terjaga semangat yang hidup? Harus memberitakan Injil. Harus memberitakan kabar baik kepada mereka yang entah Kristen keturunan, entah bukan Kristen, harus diberitakan. Dan memang tentunya semua anugerah Tuhan yang membuat ada orang-orang yang akhirnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan itu adalah anugerah, benar-benar anugerah Tuhan. Ya, saya nggak tahu apakah bisa diramalkan bahwa kalau ada pekabaran Injil, pasti banyak orang bertobat dan pasti banyak orang mau terima Tuhan Yesus. Itu pun kalau kita lihat sejarah belum tentu. Karena pekabaran Injil yang dilakukan oleh Nuh, di zaman Nuh, tidak ada satupun orang mau bertobat, kecuali keluarga Nuh sendiri. Ya kan? Betul nggak? Nuh itu mengabarkan Injil. Dikatakan di Alkitab Perjanjian Baru bahwa Nuh itu juga selama dia membuat kapal itu, apa yang dikerjakan Nuh? Mengabarkan Injil dan mengajak orang-orang untuk, ayo kamu nanti harus siap-siap ikut di perahu ini. Semua ketawa-ketawa dan menganggap Nuh yang gila. Sudah miring ini otaknya Nuh. Ya. Nah, itu. Jadi memang itu pun belum tentu, karena pertobatan tetap datang dari Tuhan. Makanya kalau Tuhan yang mau pakai seseorang setelah Kristen itu luntur 200 tahun, Tuhan mau pakai John Wesley, langsung bisa meledak luar biasa. Dan itu peledakan itu saya yakin bukan karena kehebatan karya John Wesley dan Charles Wesley, bukan. Itu adalah kedaulatan Allah dan rencana Allah yang berbelas kasihan membangkitkan kekristenan melalui dua bersaudara itu. Selain itu memang masih ada yang lain memang ya, yang tadi saya bilang. Tapi yang dahsyat itu memang terkenal dahsyat itu ya dua itu. Oke. Iya, betul Pak. Saya juga melihat itu satu yang disebutnya providensi kan. Juga Yes. bagian dari providensi. Jadi Betul. manakala sudah ada ekses penyimpangan, tentu selalu ada tokoh atau apa yang kemudian mengembalikan kepada yang benar. Kebenaran kan selalu tetap ada. Sekalipun setiap zaman punya apa ya? Saya melihat hedonis dan materialistis itu kan ada sebetulnya di setiap zaman. Iya. Itu yang selalu menjadi musuh daripada kekristenan yang sejati kan gitu ya Pak. Zaman Nuh saya yakin sudah ada itu materialistis dan hedonis. Oh ya ada pasti. Ya kan Pak. Di zamannya
Di zamannya Abraham aja sudah ada hedonis. Iya. Iya kan itu terus berkembang kan sebetulnya. Iya dong. Berkembang. Ya itu yang gitu. Sodom dan Gomora kan Itu hedonis. Ya. Hedonis. LGBT lagi. Iya. Oh iya lebih lengkap ini. LGBT. Andi, Jadi pengulangan. ada satu juga Pak Tong tekankan bahwa gereja mau maju nggak bisa, maksudnya yang mereka seperti keturunannya yang menjadi gantinya orang tuanya begitu nah. Tetapi bukannya siapa yang Tuhan kehendaki gitu. Iya betul. Memang nggak bisa, manusia nggak bisa ngatur. Makanya kita mau cari penggantinya Pak Tong yang persis Pak Tong. Ya kalau Tuhan nggak membangkitkan ya mana bisa. Kita yang mau menciptakan manusia. Ya Pak Tong di cloning gitu. Ya tetap nggak bisa. Karena pertobatan itu bukan faktor yang menentukan, bukan cloningnya. Tapi Roh Kudus. Jadi meskipun ada cloning manusia yang bisa persis, misalnya ya cloning manusia itu berhasil. Lalu ada orang yang persis seperti 100% seperti Pak Tong. Karakternya, kemampuannya, kepandaiannya, ya briliannya, wah sembarangnya persis Pak Tong. Tapi dia belum tentu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak bisa itu manusia yang ngatur. Itu semua Tuhan, pekerjaan Tuhan. Oke, jadi kembali lagi ke tadi. Jadi reform yang mengalami kelunturan ini, saya juga justru melihat itu ya, tadi yang dikatakan oleh Pak Darmius ya, bahwa banyak hedonis dan banyak hyper Calvinis ya, dan materialisme. Reform sendiri yang sudah luntur dan hanya memanfaatkan doktrin anugerah untuk membenarkan mereka berbuat dosa dan menikmati dosa. Dan banyak orang yang notabene sebagai gereja reform tapi mabuk-mabukan, ya moralnya rusak dan sebagainya. Nah itu John Wesley dipakai Tuhan untuk pemurnian itu. Ya, oke. Jadi ini boleh dikata saya menyimpulkan. Reform itu sudah tidak dipertahankan lagi kemurnian tiga sola yang mendasar itu, sola fide, sola gratia, sola scriptura, itu sudah mulai mulai ternodai oleh paham-paham yang menyimpang dari tiga sola itu. Sebetulnya memang kan sudah menyimpang ya. Munculnya Arminian setelah John Calvin meninggal, Arminian muncul, lalu mengajarkan menolak ajaran predestinasi, ya, dan kemudian Arminian mengajarkan keselamatan bisa gagal di tengah jalan. Ya, maksudnya orang yang gagal di tengah jalan, bukan keselamatannya yang gagal. Katanya ya betul, memang keselamatan tidak pernah gagal, tapi orangnya yang gagal. Ya, dan akhirnya dia tidak bisa menerima keselamatan karena dia tidak setia. Nah, itu Arminian mengajarkan itu, dan itu sebetulnya sudah menodai ajaran reform. Ya maaf ya, mungkin orang Arminian kalau dengar ini sakit hati.
Makanya saya waktu katakan Arminian itu tidak alkitabiah, Arminian itu bukan ajaran iman Kristen. Ya, bahkan Arminian ini sudah bukan Kristen lagi. Waduh, ada yang sakit hati yaitu yang maki-maki saya itu. Ya bilang Pak Andi ini merusak, ajaran Pak Andi ini merusak iman Kristen. Ini orang nggak pernah belajar tapi maki-makinya kuat banget. Ya, ya saya sendiri itu kan Arminian. Kalau saya nggak pernah jadi Arminian, saya cuma tahu teori Arminian, lalu saya maki-maki Arminian. Anak saya sendiri juga, saya mungkin hanya tahu cuma kulitnya aja. Saya betul-betul sebagai orang yang Arminiannya itu mendarah daging dalam hidup saya. Ya, saya dulu pembela mati-matian Arminian. Ya, jadi bagi saya aneh kalau ada orang yang ngaku pernah belajar di Reform, terus akhirnya tetap berjuang untuk Arminian. Itu bagi saya rasanya dia itu memang nggak pernah kenal Reform itu. Nggak pernah kenal Reform, dia cuma tahu Reform itu mungkin secara teori akademik aja. Ya. Oke. Jadi ada tetapinya ya, ada tetapinya meskipun memang makin banyak penyimpangan, tapi Tuhan tetap memelihara orang-orang pilihannya di dalam mempertahankan ajaran yang murni, reform yang murni. Ya. Tapi penyimpangan juga makin lama makin hebat. Jadi ajaran Arminian itu tidak mati dan tidak punah. Bahkan sampai sekarang tetap ada Arminian. Nah, itu yang kita juga harus paham. Jadi itu juga dalam providensia Allah juga Arminian masih ada sampai sekarang. Ya kan? Bukan hanya Arminian, termasuk bidat-bidat. Ya, namanya Mormon, yang namanya Saksi Yehova, namanya Christian Science, dan Maha Kuasa. Ya, Gereja Alam Hak Kuasa. Ya, waduh. Children of God. Ya, tambah lama tambah gila. Tapi itu juga baik. Baik untuk menguji iman orang-orang Kristen yang sejati. Jadi kita tidak usah juga terlalu takut. Seakan-akan sudah out of control dan Tuhan sudah tidak berdaya menguasai bumi ini dengan ajaran-ajaran Kristen yang makin lama makin liar. Tuhan juga bingung. Oh, tidak. Sparring partner itu, Pak. Istilah saya sparring partner itu, Pak. Iya kan? Itu yang saya sebut sebagai sparring partner itu. Kira-kira gitu. Sparring partner kan? Kalau enggak kan juga enggak ada tantangan. Nanti malah iya kan? Iya. Nanti malah tidur kan? Iya, enggak ada sparring partner, tidur itu. Betul. Karena aman-aman semua kan? Iya, nyaman dah. Iya. Oke, teman-teman lain silakan. Waktu ditanya mandat Injil sama mandat budaya penting mana, Pak? Dua-dua penting, Pak. Karena ya, sekarang pertanyaan kedua, Katolik melakukan mandat Injil atau mandat budaya, Pak? Pertanyaan kedua itu, Pak. Katolik lebih menekankan mandat budaya. Oke, pertanyaan ketiga, Pak. Maka Katolik bertahan 2000 tahun dan 2000 tahun berikutnya lagi, Pak, dengan kokoh 1,5 billion manusia, Pak. Yaitu, Pak, yang saya mau tanyakan. Jadi masih 2000 tahun lagi, Pak. Jadi kesimpulan Pak Aryo bisa bertahan karena ada mandat budaya. Kuat sekali mandat budayanya. Ya. Sangat kuat.
Tapi saya Champion. tidak mengatakan bahwa itu hanya membuktikan bahwa dia tetap eksis, ya kan? Tapi apakah dengan menekankan mandat budaya, lalu mandat Injilnya nggak ada, gereja akan mati? Buktinya Katolik tidak mati. Cuma saya mohon maaf ya, bagi saya Katolik itu sudah sebetulnya bukan dalam kategori Kristen. Buktinya agama di Indonesia, Kristen dan Katolik dipisahkan. Katolik tidak termasuk Kristen. Kristen tidak termasuk Katolik. 5 agama yang di Indonesia. Nah, jadi terus terang karena saya juga nggak mau membahas Katolik di sini, tapi saya tegaskan, Katolik itu di luar Kristen. Jadi kalau mau ngomong tetap eksis, itu yang namanya apa itu? Yang namanya bidat. Bidat itu juga terus eksis terus juga. Gitu. Jadi nah itu yang saya maksud bahwa ya mungkin Anda pahamlah dengan omongan saya ya. Ya, paham, Pak. Paham. Saya nggak mau belak-belakan ngomong. Ya, bahaya. Tapi tetap eksis tidak menunjukkan bahwa yaitu berarti sudah benar. Ya. Ini memang bicara kayak gini bisa peka sekali. Iya, peka, Pak. Betul. Nggak apa-apa Pak, off the record kita ini. Pak, boleh tanya, Pak? Tapi Pertanyaannya ini itu, YouTube didengar banyak orang, Pak. oh iya, ITE. pertanyaannya ini bagaimana keadaan mereka nanti itu? Masuk surga apa enggak? Nah, itu urusan Tuhan. Jangan dibahas sekarang, Pak. Urusan Tuhan. Saya mau Pak, boleh fokus tanya, Pak? membahas bagaimana reform bisa sampai berkembang jadi banyak aliran. Jadi dulu waktu pecahan yang terjadi di zaman Martin Luther itu tidak ada aliran gereja apa-apa waktu itu. Kecuali yang ada adalah Anabaptis dan Ortodoks Timur. Yang namanya gereja Pantekosta, yang namanya gereja Bethel, yang namanya gereja Sidang Jemaat Allah, yang namanya gereja apa macam-macam itu tidak ada semua. Jadi yang ada itu hanya Martin Luther dan Katolik. Dan Martin Luther akhirnya menjadi gereja Lutheran, pengikut Martin Luther menjadi gereja Lutheran, dan gereja yang mengikuti ajaran John Calvin menjadi gereja Reform dan Protestan. Nah, dari gereja yang tidak macam-macam ini, kemudian mulai tadi saya bilang mulai John Wesley mulai terbuka pintu dengan adanya juga ajaran Arminian, terbuka pintu untuk tidak semuanya harus reform. Ternyata bisa keluar dari reform bahkan tidak mengakui reform. Ya, seperti sekarang gereja-gereja sekarang banyak yang nggak mengakui reform kan. Reform itu apa? Gua nggak pernah berasal dari reform. Itu kan.
gua ini justru lain dengan reform. Ya, itu yang sekarang muncul. Dan pendeta-pendeta banyak yang bergaya-gaya hari ini yang mengklaim bahwa reform itu sudah ketinggalan zaman. Mereka justru yang menangkap zaman. Ya, ya itu akibat apa? Nggak tahu sejarah. Kamu nggak tahu dulu, kamu belum lahir. Gerejamu juga belum ada, ya kan? Dan di zaman Martin Luther tidak ada gereja yang namanya Pentakosta karismatik, itu tidak ada semua. Itu, makanya jangan sombong. Ya kan? Pak, Ya. perkembangan gereja reform di Indonesia gimana, Pak? Oke, baik. Tanya yang bagus. Saya jawab singkat. Jadi waktu meledaknya reform di zaman di zamannya John Calvin, meledak reform sampai ke Eropa, seluruh Eropa, termasuk Belanda. Belanda juga sangat reform sekali, ya. Karena karena conference gereja yang menghasilkan tulip itu di Belanda. Ya, Synod of Dort. Dort itu di Belanda. Oke, lalu singkat cerita, pemerintah Belanda mengembangkan kerajaannya sampai singkat cerita menjajah Indonesia. Waktu menjajah Indonesia itu tahun berapa ya? Ada yang tahu nggak? Belanda menjajah Indonesia tahun berapa? Ya, kurang lebih 300 tahun lalu lah. 1630. Berapa abad itu? Lebih ya. 1630. Kan dijajahnya 350 tahun. Iya. Tambah 74 tahun. 1640. Ya, sekitar itulah ya. Oke, jadi Belanda waktu menjajah Indonesia ini semua blessing in disguise, ya. Waktu itu belum ada gereja reform di Indonesia, belum ada. Yang ada itu Portugis yang membawa gereja Katolik. Ya kan? Nah, waktu Belanda masuk, itu Belanda akhirnya mengutus misionari ke Indonesia. Dan itu membawa gereja reform. Gereja reform Belanda. Itu dibawa sampai berkembanglah gereja-gereja reform seperti Kemim, Kemit, lalu apalagi pokoknya gereja-gereja di Kalimantan ya toh, di Sulawesi, di mana itu, termasuk di Irian dan sebagainya. Injil, Pak. Dijangkau oleh misionari reform melalui penjajahan. Nah, ini rencana Tuhan. Saya yakin secara perhitungan manusia, kalau waktu itu Indonesia tidak dijajah Belanda, Indonesia ini sudah pasti negara Islam. Sudah pasti.
Karena waktu itu Kristen boleh dikatakan tidak ada sama sekali, kecuali Katolik yang cuma sedikit sekali waktu itu. Dan Islam sudah berkembang di Indonesia. Dan perkembangan Islam di Indonesia ini perkembangan yang bersahabat, bukan perkembangan menjajah. Ya. Jadi kendala besar dalam perkembangan gereja reform di Indonesia ini yang dibawa oleh Belanda adalah karena Belanda penjajah. Itu salah satu kendala terbesar. Dan banyak orang-orang yang memprovokasi, yang mengatakan jangan mau ikut agamanya penjajah kita. Tapi tetap pengabaran Injil terus dijalankan dan tetap banyak orang yang akhirnya bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui misionari Belanda. Meskipun ada yang palsu juga. Ya mestilah di antara domba ada serigala, itu pasti ada. Ya. Dan itu mulai berkembangnya reform di Indonesia. Namun entah bagaimana misionari reform itu mengabarkan Injil ke Indonesia, atau orang Indonesia yang tidak menangkap spirit dari gerakan reform yang diberitakan, sehingga hanya mewarisi itu sebagai Kristen. Dan mereka kurang ngeh dengan ajaran reform itu. Apa sih ciri khas reform? Apa sih reform dibandingkan dengan Kristen-Kristen yang lain? Karena memang yang mereka kenal cuma satu, yaitu yang dibawa oleh misionari itu yang mereka kenal. Tidak ada aliran-aliran lain waktu itu. Ya, jadi mungkin mereka juga nggak ada semacam tantangan seperti yang tadi Pak Darmius bilang. Bagi mereka, ya inilah Kristen, sudah, nggak usah ditambah-tambahi reform, ini Kristen, sudah. Itu aja. Nah, lalu jelas tambah lama, tambah luntur, sampai gereja-gereja tersebut sekarang ini sudah nggak kenal reform, malah nggak kenal reform. Hanya orang-orang tertentu aja yang mau belajar, sungguh-sungguh belajar, yang mengenal reform. Oke, ini sudah jam 9:04. Jadi kita teruskan Senin depan ya. Pak, Oke. berarti reform itu minoritas ya Pak? Kenapa Pak Hendarto? Berarti reform di Indonesia sekarang ini masih minoritas ya Pak ya? Wah, sangat minoritas. Berarti bukan ya titik-titik itu bukan ya seperti yang Pak Andi bilang itu kemarin yang hari Senin itu yang berkualitas itu bukanlah yang limited mayoritas. Limited edition. Tapi saya kira gini Pak, yang jarang disadari. Nah ini saya dulu pernah untung benar Pak, saya baca buku itu sejarah gereja itu kan bagus. Yang diwarisi oleh Calvin mengenai doktrin justification dan sanctification ini kan sebetulnya dinikmati juga oleh Metodis, Baptis, Pentakosta, Karismatik. Nah kalau memang betul kalau kita nggak belajar sejarah, kita nggak tahu warisannya John Calvin sebetulnya juga dinikmati oleh Metodis, Baptis, Pentakosta, Karismatik. Iya kan? Ya tentu dengan tadi bias itu ya Pak ya. Iya. Tapi kan kita harus menghargai betul sejarah itu. Kita harus tahu. Gitu loh. Mereka itu seperti anak lupa bapaknya. Kira-kira gitu Pak. Pak Andi. Saya pikir perubahan-perubahan semacam ini, saya pikir ini tidak lepas dari peranan daripada Roh Kudus. Yes. Ya, misalnya seperti Martin Luther kan menempelkan dalilnya di gereja Kattenburg Jerman itu dengan 90-an dalil itu.
Salah satunya bilang tidak cukup oleh iman. Katolik kan hanya cukup sama iman, tapi tidak ada kebenaran. Maka si Martin Luther memunculkan iman dan kebenaran. Setelah itu berkembangkan, lalu kemudian seperti Pak Andi bilang tadi, terjadi degradasi di Eropa sampai ke Amerika. Yeah. Lalu untuk providensialnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada gereja yang supaya tidak mati, dimunculkan lagi John Wesley. Yeah. Tidak cukup iman kebenaran, tapi holiness, kekudusan. Ini pemikiran saya, Pak, kira-kira begitu ya. Lalu kan setelah John Wesley kan muncul lagi Anabaptis. Siapa itu? John Wesley, Zwingli. Tidak cukup iman, kebenaran, kesucian, tapi baptisan. Maka muncul lagi baptisan selam itu. Dan seterusnya karismatik dimunculkan oleh Tuhan. Jadi saya lihat rentetannya ini, semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Ya walaupun pembunuhan-pembunuhannya itu memang kita mesti lihat secara alkitabiah gitu, Pak. Gitu. Jadi kita tidak. Oke, gini Pak Hendrik, nanti saya jelaskan Senin depan ya. Oke. Jadi saya nggak bisa menanggapi sekarang, tapi kelihatannya kesimpulannya Pak Hendrik ini kurang lengkap ya. Jadi nanti saya akan tambahkan di hari Senin. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Pak Andi. Ya Pak Gegi. Saya pernah dipelajari dengan pendeta saya, lalu saya tanya pribadi, katanya sebelum Katolik itu sudah Kristen ada, baru Katolik, itu aja. Enggak dong, Portugis itu kan duluan ya daripada Belanda ya. Ya cobalah nanti kita lihat sejarahnya. Seingat saya sih, Katolik itu duluan. Justru datangnya Kristen itu memusuhi Katolik itu. Ya oke lah, nanti kita teliti lagi. Ya, kita kadang-kadang memori kita juga mungkin sudah mulai pudar ini memori kita ini. Iya, karena dia jam 9 lewat, Pak. Iya. Andi, Limited edition, Pak. Itu institusio itu ada jual di Tokopedia 123.000 terbitan. Betul. Ya, bukan Bukalapak. Tokopedia. Ya, makanya tadi saya kan bilang itu di Bukalapak itu ada yang jual. Dia ada di Bukalapak, Pak, di Tokopedia. Oh ya. Tokopedia ya. Ya, 123.000. Itu juga BPK punya terbitan. Sudah bahasa Indonesia kayaknya itu. Cuma hati-hati ya. Saya nggak tahu yang jual itu benar apa enggak, kita nggak tahu, harus diteliti baik-baik. Karena ada dua, Pak. Satu di Jakarta punya itu 250.000. Yang mana yang benar ini? Nah, makanya hati-hati deh. Cari di BPK aja dah. Ya. BPK atau Immanuel. Itu paling aman itu. BPK atau Immanuel. Titip Pak Sujanto beli bolehkah? Belum, jauh sekarang. Oh. Dari Gading Serpong jauh sekarang sana. Itu pasti asli, nggak ada yang bisa palsukan tuh buku itu. Oke. Ya. BPK diskon 10% kalau hamba Tuhan. Iya. Dulu saya waktu masih stres, masih offline, masih ada kelas, saya pesankan itu di BPK tuh sampai 30 buku untuk siswa-siswa stres ini. Ya, sekarang sudah hampir nggak pernah pesan lagi. Oke ya, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya yang memelihara gereja sampai hari ini. Jadi saya percaya providensia Allah juga tidak pernah meninggalkan gerejanya dan selalu memelihara gerejanya meskipun banyak tantangan di dalam segala sisi, banyak tantangan, tapi Tuhan terus menyertai dan memelihara gerejanya. Kita bersyukur untuk semuanya ini.
Dan saya minta yang pimpin doa adalah Pak Sony ya, boleh pimpin doa buat kita semua. Oh, ini ada 2 Sony nih. Satunya Sony Wijaya, satunya Sony aja. Jadi saya minta Langi. Hah? Sony Langi itu yang tidak ada namanya itu. Sony Langi. Ya, Pak Sony saja ini. Sony Langi. Ya, ya. Ayo, Silakan. mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa kami kembalikan kepadamu karena kebaikan Tuhanlah kami ada pada saat ini. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk gereja Tuhan yang sampai ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam gereja-gereja sampai berada pada saat ini. Khususnya kami yang berada di Indonesia, kami juga bersyukur itu semua karena pimpinan Tuhan. Sehingga gereja-gereja kami juga bisa beribadah dengan bebas dan juga bisa memberitakan Injil. Segala puji dan syukur, hormat kami kembalikan kepadamu. Terima kasih juga pada malam hari ini untuk hamba-Mu Pendeta Andi yang sudah menyampaikan sharing mengenai sejarah-sejarah gereja. Kami juga bersyukur kami bisa memahami lebih dalam dan juga lebih yakin bahwa Tuhan yang memakai hamba-Mu ini terus untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini, berikan dia hikmat, kekuatan daripada Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh dapat menjelaskan, memberikan pengarahan kepada kami semua. Dan berkati juga teman-teman yang sudah mendengar, biarlah Tuhan semakin hari kami semakin diperlengkapi untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.